Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para mahasiswa, khususnya mahasiswa manajemen dan administrasi logistik vokasi Undip. Hari ini kita akan membahas tentang penerapan smart inventory khususnya di industri logistik untuk mata kuliah manajemen persediaan. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya adalah Ari Haryanto STMM, saya background Chemical Engineering dan Magister Management. Saya mendapatkan sertifikasi dari CPM, Certified Production Manager dari JMA Jepang, dan juga sertifikasi dari Toyota Management AOTS Jepang. Kurang lebih 19 tahun saya habiskan di bagian manajerial di sebuah industri manufaktur perusahaan PMA Jepang, Sumitomo Forestry. Kali ini kita akan membahas beberapa pokok bahasan, yaitu pertama, bagaimana mengelola inventory adalah sesuatu yang penting bagi industri, lalu penerapan Kanban sebagai pilihan yang smart untuk mengelola level inventory, dan yang terakhir nanti kita akan membahas tentang smart inventory, sebuah keputusan yang bagus. Pertama, kita mengapa harus mengelola inventory? Seperti Anda lihat di dalam slide, di situ akan tergambarkan bagaimana komposisi harga jual. Sebagian besar, kurang lebih 30% adalah berupa material cost, selanjutnya labor cost, lalu pembelian untuk biaya pembelian parts, kemudian untuk pembayaran terhadap subkon, juga pembayaran terhadap sub material, kemudian juga pembiayaan terhadap depresiasi mesin, kemudian juga utility cost. Dan perlu Anda ketahui, yang terpenting adalah hampir 65% biaya adalah untuk biaya production. Di dalam production cost ini, terkandung di dalamnya adalah biaya inventory. Oleh karena itu, inventory termasuk bagian yang paling penting untuk dikendalikan di dalam production cost. Baik, filsafat untuk mencapai profit tentunya Anda semua sudah paham, dan ini pasti sudah biasa di dunia industri maupun bisnis, bahwa profit adalah hasil pengurangan dari biaya jual atau harga jual dikurangi dengan biaya. Bagaimana kalau kita sedang menghadapi order di bawah kapasitas produksi? Tentunya kita harus memproduksi biaya-biaya produksi, karena harga jual pasti ditetapkan dan ditentukan oleh customer sendiri, karena customer bisa memilih harga dan bisa memilih kualitas. Kita lihat di gambar dalam slide, di situ ditunjukkan bahwa profit adalah selisih antara harga jual dan biaya. Bagaimana kita bisa mencapai profit? Tentunya kita akan lakukan hal ini. Kita harus menekan biaya produksi sampai sedemikian rupa sehingga jarak antara biaya dan harga jual semakin lebar. Saudara-saudara, rekan mahasiswa, coba bayangkan Anda mempunyai sebuah ember yang berisi selevel penuh dengan air keruh, dan di dalamnya terdapat beberapa macam benda seperti batu, kaca, kemudian mungkin pecahan kaca tadi, kemudian botol. Anda bisa bayangkan pada saat levelnya penuh, apakah Anda bisa melihat berbagai benda tadi? Tentu tidak. Bagaimana kalau kita turunkan levelnya menjadi 30% airnya? Air keruhnya kita turunkan, tentunya kita masih hanya sedikit melihat masalah-masalah di dalamnya. Kalau kita turunkan 70%, baru kita melihat di sana ada botol, batu, pecahan kaca, dan sebaliknya. Demikian pula dengan yang Anda lihat di dalam slide, kita kenal sebagai bucket of inventory. Kalau Anda lihat garis hijau adalah garis maksimal dalam sebuah level inventory, maka berikutnya adalah di dalam bucket inventory itu tentu berbagai masalah akan timbul, seperti kegagalan peralatan, lalu kualitas, kemudian penghentian pengiriman, lalu kemacetan, dan juga masalah transportasi. Kalau kita turunkan sedikit level inventory, kita hanya baru bisa melihat masalah kerusakan. Kemudian kalau kita turunkan lagi hampir 50%, maka di sana kita akan melihat berbagai masalah seperti defek, kegagalan peralatan, kemudian masalah kemacetan, dan sebagainya. Jadi kesimpulan, dengan menurunkan level inventory, maka semua masalah tersembunyi akan mudah kita lihat. Berikutnya kita akan melihat sebuah laporan finansial di mana posisi inventory adalah di bagian aset. Kalau melihat dari bulan ke bulan, kita harus mengendalikan level biaya inventory. Anda bisa lihat dari bulan Desember, Januari sampai dengan berikutnya April, level berada di sekitar 6.200
dan naik turunnya tidak begitu banyak ya, fluktuasi di 300. Anda bisa lihat pada saat inventory ini tinggi, maka asetnya juga akan tinggi. Pada saat asetnya tinggi, cash Anda akan berkurang, sehingga pengendalian inventory sangat penting. Dan kita ingat kembali slide yang sebelumnya, yaitu bucket inventory level. Baik, selanjutnya kita pelajari bagaimana alur sebuah industri bekerja, dimulai dari permintaan customer, dimulai dari bagian marketing, membuat sampel atas permintaan customer, kemudian hasil membuat sampel tersebut dikirimkan penawaran kembali kepada konsumen, dan konsumen memutuskan harganya. Kemudian kalau terjadi sebuah perjanjian dan kesepakatan bersama, maka customer akan membuat fixed order dan juga membuat forecast order. Rekan-rekan mahasiswa, mari kita lihat bagaimana yang dimaksud dengan forecast order. Bisa dilihat Excel. Nah, di dalam Excel ini kita bisa melihat beberapa customer di sebelah kiri. Kemudian tiap bulan mereka sudah memberikan data pembelian bagi kita, dan 6 bulan dari sekarang fixed order, kemudian 6 bulan ke belakang sampai 1 tahun itu adalah forecast order. Forecast ini digunakan oleh bagian purchasing dan bagian material untuk melakukan perencanaan pembelian spare part, perencanaan pemilihan supplier, dan perencanaan pembuatan kapasitas untuk mesin produksi. Next, kembali Mas. Setelah forecast order didapat, maka kita setiap minggu 3 kali kita lakukan meeting schedule bersama semua bagian terkait di bagian perusahaan tersebut. Sebagai contoh, digunakan schedule bulanan dan harian sebagai berikut. Excel satunya. Rekan-rekan mahasiswa bisa melihat ke dalam slide. Di situ terdapat slide, sebelah kanan adalah tanggal produksi, kemudian sebelah kiri adalah model, lot number, kemudian kapan harus dikirimkan kepada customer, dan setiap hari di situ dibuatkan breakdown jumlah produksi, sehingga dengan kondisi ini kita memperoleh rencana produksi yang digunakan untuk distribusi inventory ke proses produksi. Rekan-rekan mahasiswa, untuk mengontrol part atau barang di sebuah industri atau manufaktur di mana ribuan material ada di dalamnya, maka kalau kita melakukan pencatatan secara manual akan sangat susah dan lama, sehingga di proses tersebut biasanya digunakan bantuan software komputer, misalkan kalau di manufaktur namanya Jawas atau SAP. Di dalamnya terdapat menu untuk setiap material handler yang harus menginput username-nya dan password. Kemudian mereka mengetik password dan username. Lalu di dalamnya terdapat beberapa menu, seperti contoh menu A adalah bill of material, menu B ada production schedule, menu C product inventory, lalu menu G receiving dan storage, di mana di situ bisa diketahui kapan barang datang dan harus disimpan. Lalu menu H adalah ordering dan follow up, biasa digunakan bagian purchasing untuk melakukan perencanaan pembelian ke supplier. Kemudian menu I digunakan oleh warehouse untuk mendistribusi inventory atau material ke proses berikutnya, biasanya ke proses produksi atau proses pengiriman. Dan juga master informasi, di mana di dalam master informasi disebutkan data-data supplier dan produk yang dihasilkannya. Cara menginput yang paling mudah adalah dengan mengetikkan part number di dalamnya. Seperti pada gambar, part number diketikkan di dalamnya, kemudian muncul data-data yang ada di dalamnya keluar. Misalkan ada regular sebanyak 1613 untuk part number AIBE 0051A atau disebut self-bot. Di dalamnya diketahui distribusi history ya, kapan distribusi keluar beberapa data dari bawah sampai ke atas ini, dan kapan part tersebut datang. Selanjutnya kita juga bisa mengetahui shortage atau barang yang masih kurang. Anda bisa lihat di menu shortage inquiry by part ini, di mana hari demi hari atau update data
di departemen yang sedang kita kontrol, bulan yang berjalan dengan lot number yang sudah ditetapkan, maka kita temukan jumlah-jumlah shortage pada hari tersebut. Shortage yang dimaksud adalah kekurangan part yang harus disuplai ke bagian proses. Dari sini kita bisa ketahui informasinya dengan cepat. Lalu juga terdapat informasi leftover. Informasi leftover artinya barang yang sudah didistribusikan ke proses dan tidak dipakai semuanya, misalkan 200 liter hanya dipakai 180 liter, berarti ada 20 liter sisa. Data ini pun di inventory dikontrol di software dengan disebut sebagai leftover parts inquiry, dan data diketikkan maka akan muncul berapa sisa di bagian proses. Selanjutnya kita ingin menjelaskan tentang penerapan Kanban sebagai sebuah pilihan smart untuk diterapkan dalam pengelolaan level inventory. Seperti Anda lihat, ini adalah sebuah contoh di sebuah line piano, dimulai dari bagian assembling line. Di situ dimulainya sistem pull, yaitu ketika material dibutuhkan saja oleh proses berikutnya, disitulah Kanban mulai digunakan dengan menggunakan Kanban mengambil. Selanjutnya dari bagian piano AC line tersebut mengambil stok, di standar stoknya sudah diatur dalam 2 jam. Kemudian dari standar stok tersebut diambillah Kanban mengambil, dibawa ke proses berikutnya yaitu di bagian mesin. Sebagai contoh di slide adalah injection, dan di mesin woodworking untuk pembuatan falkata. Kanban mengambil ditempatkan di dalam kontainer yang akan diambil dan berisi material yang siap dipakai. Kemudian di dalam kontainer tersebut Kanban produksinya diambil, ditempatkan di dalam pos Kanban. Lalu pos Kanban ini memberi perintah kepada mesin untuk memulai produksi secara first in, first out, atau lebih dikenal dengan FIFO. Berikutnya adalah sebuah gambaran nyata dari sebuah proses yang menggunakan Kanban. Kita lihat awal produksi dimulai dengan breakdown schedule harian di bagian piano AC line. Kemudian bagian AC line-nya mengambil material dengan membawa Kanban pick up atau Kanban mengambil berwarna kuning di dalam slide terlihat. Kemudian dari Kanban mengambil tersebut, kontainer dibawa, Kanban mengambil ditempatkan di dalam kontainer. Kanban berwarna hijau atau biru, diambil dan dibawa ke proses berikutnya, yaitu proses mesin, dan ditempatkan di pos Kanban, dan di sanalah Kanban itu menjadi perintah produksi atau menjadi schedule buat mesin untuk berproduksi. Berikutnya adalah sistem total pelaksanaan Kanban di sebuah sistem produksi dari mulai hulu sampai dengan akhir, di mana Anda lihat di proses paling akhir yaitu customer. Di dalam gambar terlihat stok atau inventory untuk keyboard diambil dengan menggunakan Kanban, dan di bagian berikutnya proses asli perakitan keyboard mengambil material dengan menggunakan Kanban ke proses berikutnya yaitu proses storage atau proses machining. Kemudian dari proses machining mengambil material ke bagian warehouse dengan menggunakan Kanban mengambil. Demikianlah gambaran total dari sebuah pelaksanaan Kanban system. Anda bisa lihat contoh beberapa pos Kanban yang ditempatkan di inventory storage. Seperti Anda lihat di pos Kanban mesin, di bagian toko injection atau di tempat store injection, dia ditempatkan di situ, dan itu merupakan perintah produksi bagi bagian injection untuk melakukan proses produksi. Di bagian bawah, Kanban pick up atau Kanban mengambil digunakan untuk mengambil material yang berada disimpan di depan dari proses line tersebut. Kita lihat berikutnya adalah Heijunka pos, seperti tergambar di dalam produksi. Di situ setiap Kanban sudah ditata sesuai dengan jam, kemudian dengan urutan yang sudah diatur, sehingga produksi di dalam mesin tidak perlu schedule lagi, dan hanya dengan mengambil Kanban produksi tersebut maka mesin dapat mulai produksi dengan mengambil material untuk diproses di dalam mesin tersebut. Baik, rekan-rekan mahasiswa, sekarang adalah era digital, dan bahkan sekarang ini adalah era pandemik COVID, di mana kita harus betul-betul smart dalam memilih penerapan mengontrol inventory. Di era digital ini Anda bisa dilihat perkembangan sejarah proses digital. Anda bisa lihat di gambar adalah bagaimana penemuan kereta kuda berevolusi menjadi kereta yang lebih mewah tetapi masih menggunakan kuda. Anda lihat begitu dari kereta kuda beralih kepada automobil, nah disitulah terjadi revolusi,
dari tenaga kuda, kemudian dirubah menjadi tenaga mesin. Anda juga akan melihat evolusi telepon dari mulai telepon analog proses seperti yang Anda lihat kakek nenek kita bahkan pernah memakainya, kemudian berevolusi dalam waktu yang cukup lama hanya berubah menjadi digital telepon. Lalu dekade ini telepon digital sudah berubah menjadi smartphone yang dapat digunakan untuk segala hal. Bahkan kemanapun setiap orang sekarang sudah menggunakan dan membawa smartphone-nya masing-masing. Mari sama-sama kita lihat sejarah perkembangan era industri, dimulai dari industri 1.0 dengan penemuan mesin uap dan mesin berbasis tenaga air. Anda bisa lihat kincir angin bisa menghasilkan listrik, dan disitulah Toyota juga mengalami proses evolusi dan revolusi, di mana pertama kali Toyota berproduksi sebagai produsen untuk mesin tenun, dimulai dari Sakichi Toyoda yang memproduksi tenun dengan menggunakan manual alat, kemudian dia menemukan autoloom yang bisa menyambung benang secara otomatis. Selanjutnya adalah industri 2.0, di mana di era ini industri sudah berubah menjadi industri mass production. Disinilah revolusi industri mulai, dan semua benda konsumsi yang dikonsumsi orang banyak diproduksi secara massal dengan menggunakan ban berjalan. Disinilah mobil Ford diproduksi secara massal dengan menggunakan ban berjalan. Dan di era itulah Toyota juga melakukan benchmark, belajar kepada Ford bagaimana melakukan proses produksi secara massal. Selanjutnya, industri 3.0 adalah industri yang menggunakan teknik PLC di dalam proses mesin dan menggunakan elektronik equipment, sehingga dengan kondisi ini banyak ditemukan mesin-mesin yang menggunakan robot di setiap proses, sehingga proses yang sulit, proses yang bahaya bisa menggunakan robot. Lalu era sekarang adalah era 4.0, yaitu era yang menggunakan IoT atau Internet of Things sebagai media untuk berkomunikasi dan mengatur hubungan antar personal dan bahkan hubungan antar komunikasi bersama dengan manufaktur. Kita lihat contoh-contoh smart inventory di era digital ini. Contohnya Airbus. Mereka sudah dikenal sebagai factory of future, di mana mereka menggunakan Mira Mixed Reality Application, sebuah tablet yang berisi software, di mana dari software ini segala sesuatu bisa dimulai dengan proses produksi. Mereka menggunakan internet connecting terhadap toolsnya, sehingga di proses assembling mereka hanya tinggal memilih tool-tool assembling dengan menggunakan tablet saja. Kemudian juga digunakan untuk training menggunakan tablet yang ditempel di dalam tangan, sehingga semua gerakan dan semua standar, semua hal yang akan diambil materialnya menggunakan tablet tersebut sebagai perintah ke dalam instruksi bekerja. Lalu kita juga mengenal Siemens di proses pembuatan sampo atau di pabrik samponya. Mereka sudah menggunakan media IoT ini ya sebagai media untuk mengatur proses, di mana dispenser mesin juga diatur dengan RFID atau dikenal dengan Radio Frequency Identification. Dengan menggunakan ini segala sesuatu lebih mudah dan berhubungan dengan tepat menggunakan sensor, dan sensor tersebut dipasang di semua part sehingga mempermudah pelaksanaan menemukan part di dalam proses level inventory tadi. Berikutnya di AG Smart Factory, mereka juga sudah menggunakan Active RFID Tags dan geolocation digunakan untuk memindahkan komponen ban ya di dalam pabrik. Lalu kolaborasi robot dan manusia juga sudah diterapkan di sana dengan menggunakan bantuan IoT, Internet of Things, sehingga proses bisa berjalan efisien dan efektif. Rekan-rekan mahasiswa, selanjutnya kita mengenal di Continental Edge Smart Factory, di mana mereka sudah menggunakan Active RFID Tags untuk menetapkan geolocation untuk memindahkan ban di dalam pabrik mereka. Juga mereka sudah mengkolaborasikan robot dengan manusia. Dengan menggunakan ini, maka kombinasi pekerjaan antara sistem, kemudian internet dan teknologi dilakukan bersama-sama dengan manusia bisa dikombinasikan dengan baik. Kesimpulannya adalah di era digital ini mengkombinasikan sensor di dalam komponen, alat transporter, dan manusia dengan menggunakan RFID, Radio Frequency Identification,
maka semua pekerjaan terasa lebih mudah, lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien. Selanjutnya adalah kontainer yang sudah berisi sensor, di mana level inventory diatur di sana. Pada saat level sudah harus melakukan reorder, maka sensor akan menyalakan alarm dan operator atau robot segera mengisi material atau spare part ke dalam kontainer tersebut. Baiklah, mari kita sama-sama melihat era sekarang dengan menggunakan IoT untuk smart inventory level. Anda bisa lihat di video, di situ dikombinasikan antara RFID, ya, kemudian penataan inventory, ya, kemudian juga tempat untuk melakukan picking dan kombinasi dengan software. Saat itu proses pekerjaan sudah bukan lagi manusia mencari barang, tapi barang yang mencari manusia. Oke, kalau tadi kita melihat ilustrasi, sekarang kita ingin melihat bukti penerapan smart inventory di sebuah factory di smart inventory bagian Stockholm, Sweden. Silakan Anda melihat bahwa di sana sudah memulai menggunakan smart inventory, smart logistik dengan menggunakan teknologi RFID. As one of the leading logistics providers worldwide, Anda bisa lihat di bagian bawah dari RFID material handler. Mereka akan mengambil berdasarkan perintah dari software yang ditetapkan oleh operator atau material handler. Kemudian mereka akan datang sesuai dengan sensor yang digunakan dan diterapkan di dalam softwarenya. Mereka akan mendatangi operator di sentral software tersebut, dan akhirnya operator akan memberikan identitas ya, dalam barcode, dan kemudian ditempatkan sesuai dengan tempatnya dengan menggunakan geolocation. Our logistics solution features 6,000 square meters of storage space, equipped with Swisslog's Carry Pick automation system. Kalau kita ingin melihat lagi perkembangan di Indonesia juga sudah menggunakan teknologi ini, meskipun berbeda sistem, mereka masih menggunakan magnetik seperti Anda lihat di dalam slide tersebut. Kita lihat material handler menggunakan sebuah troli di mana dipasang sensor di situ, dan bagian lantai sudah dipasang magnetik sehingga mereka akan mengambil sendiri material yang akan diambil sesuai dengan standar level spare part yang akan diambil, kemudian dikirim ke bagian proses, kemudian proses mengambil, dan setelah kosong mereka akan kembali lagi ke warehouse dan melakukan proses yang sama. Baik rekan-rekan mahasiswa, demikian tadi mata kuliah manajemen persediaan dengan topik smart inventory. Semoga Anda paham bahwa era digital ini adalah pilihan yang harus dan penting menggunakan smart inventory, menggunakan IoT, Internet of Things, untuk melakukan proses pengontrolan inventory. Sampai jumpa lagi di mata kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.